Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Bapak. Ya, kenapa? Pasti kalian bertanya, kenapa hari ini kelas 2 dan kelas 3 digabung? Karena guru kelas 2 tidak bisa hadir. Jadi, biar kalian bisa belajar, Bapak gabung ke kelas 3 ini. Anak-anak, oke, paham. Jadi, tujuan ini untuk pembelajaran efektif, ya, pembelajaran kelas rangkap. Nah, langsung saja untuk kelas 3, pimpin doanya Randy. Siapkan dan pimpin doa. Oke, berdoa telah selesai. Nah, sebelum Bapak mulai materi pembelajaran hari ini, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, untuk yang kelas 2 dulu, Bapak jelaskan materi pembelajaran kita kelas 2 itu mengenai gotong royong, hidup rukun baik di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Ya, untuk yang kelas 2. Jadi untuk yang kelas 2, tujuan pembelajarannya yaitu memahami arti gotong royong, hidup rukun. Nah, sebelum Bapak tunjukkan materinya kepada kalian, Bapak tanya dulu kalian, apa arti gotong royong? Iya, apa Dira? Iya, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan dalam bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang akan dicapai itu bersama-sama. Nah, gotong royong itu, Bapak jelaskan ya, gotong royong itu dilaksanakan untuk kerja bakti. Contoh kalau di sekolah melaksanakan piket kelas, bersih-bersih di sekolah. Nah, ya, ada acara perlombaan, itu bisa dikategorikan gotong royong. Kalau di rumah, gotong royong itu ya seperti kerja di rumah, bersih-bersih di rumah. Misalnya kalian sebagai kakak berbagi tugas sama adik-adiknya. Nah, ada yang cuci piring, ada yang nyapu rumah, ya jangan gotong royong. Kalau di masyarakat, ya seperti kerja bakti. Ada yang mencapai rumput, membersihkan selokan atau parit, ya kan? Nah, udah. Nah, setelah Bapak jelaskan tadi, sekarang Bapak tunjukkan, ya, Bapak tunjukkan materi yang akan kalian pelajari. Nah, ini untuk yang kelas 2 dulu ya. Yang kelas 2, inilah materinya. Nah, sekarang coba kalian buka dulu buku tema kelas 2. Ya. Di halaman 189 ya. Ada di sini gambar kerja bakti atau gotong royong. Nah, buka dulu semua. Oke, dapat. Nah, kalian pahami, kalian baca. Oke, untuk kondisian kelas, kalian jangan ribut dulu ya. Jangan ribut yang lain. Kelas 3, diam dulu. Kelas 2, lihat materinya, pelajari. Setelah dipelajari, baru nanti tanyakan sama apa yang kurang paham ya. Oke, tunggu. Ya, ada yang bertanya? Oke, untuk Paulus. Apa Paulus pertanyaannya? Apakah ada orang yang tidak bekerja dalam gotong royong? Gini, kalau ada seseorang yang tidak bekerja dalam gotong royong, berarti dia tidak ikut partisipasi gotong royong. Berarti hanya jadi beban. Beban gitu ya, lebih baik dia di rumah saja daripada jadi beban. Nah, bagus Paulus pertanyaannya ya. Oke, sekarang Bapak membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Karena kalian sedikit yang datang hanya 6 orang, jadi Bapak bentuk 2 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Nah, setelah udah kalian bentuk kelompoknya, Bapak memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Ya, berarti tugas ini tugas kelompok. Nah, tugasnya untuk yang kelompok 1 kalian kerjakan arti dari gotong royong dan maksud dan gotong royong itu. Soal pertama, arti dan maksud gotong royong. Soal kedua, contoh gotong royong, baik itu di sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Masyarakat dan rumah. Begitu juga yang kelompok 2, ya. Sama soalnya. Oke, sekarang kalian kerjakan, ya. Oke, untuk yang kelas 3. Yang kelas 3, kalian belajar materi hari ini tentang makhluk hidup, ya, memahami ciri-ciri makhluk hidup serta kebiasaannya. Nah, di sini Bapak menyiapkan
materi atau bahan ajar. Ya, bahan ajar seperti gambar ini. Nah, sebelum Bapak memberikan penjelasan gambar ini, terutama Bapak akan menjelaskan apa itu makhluk hidup, khususnya yang kita pelajari tentang hewan atau binatang, ya. Ya, makhluk hidup itu adalah makhluk berupa manusia makhluk, hewan makhluk, tumbuhan makhluk. Ya, makhluk hidup itu bisa bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Sedangkan benda mati tidak bisa. Ya, bisa pun bergerak itu digerakkan oleh makhluk hidup. Ya, itu harus bisa kalian bedakan ya untuk yang ketiga. Ya, pelajaran materi tentang makhluk hidup. Nah, setelah sampai dengan materi tadi, ada yang ingin bertanya tentang atau yang kurang paham dengan penjelasan Bapak? Ada? Tidak ada. Oke, berarti yang ketiga Bapak anggap sudah paham ya. Berarti tinggal Bapak memberikan tugas buat kalian. Sebelum Bapak berikan tugas, Bapak akan memberikan kalian, membagikan kelompok sama seperti kedua tadi ya, biar pembelajaran kita menarik. Karena ada kerja kelompok. Oke. Karena pun kalian yang datang cuma 6 orang, hanya 6 orang juga, jadi 2 kelompok ya. Oke, 2 kelompok, satu kelompok 3 orang. Nah, udah. Oke, udah terbagi kelompoknya. Sekarang lihat Bapak, dengarkan Bapak. Sebelum Bapak memberikan tugas, Bapak berikan dulu penjelasan apa yang tugas Bapak akan berikan. Oke? Nah, tugas nilai kalian ini kan ada gambar ayam, ya? Ada gambar ayam. Gambar ayam ini kalian tuliskan apa-apa aja yang ada di gambar ini, seperti mata, berapa mata ayam. Nah, apakah dia mempunyai hidung? Nah, tulis, buat garis, tulis. Contoh, mata, garis ke bawah, tulis. Mata ayam ada 2, terletak di kiri dan kanan. Nah, ya, kakinya pun ada berapa jarinya, berapa juga kakinya. Oke, pahami? Oke, udah, ini gambar ayam, makhluk hidup. Ya. Nah, ini ikan. Nah, ikan ini hidup di mana? Kan kalau jelas sebelumnya kan ada ikan air tawar, ada air asin. Nah, ini ikan apa? Ya, kita air tawar ya, ikan laga atau ikan cupang. Nah, ya, apa kebiasaannya? Tuliskan. Kenapa dia bisa seperti ini mekar ya? Nah, ini makhluk hidup, yaitu hewan, sama seperti ayam tadi makhluk hidup. Lalu ada burung. Nah, burung ya. Burung ini kan hewan yang hidup di udara, kebanyakan hidup di udara dia. Jadi sengaja Bapak buat 3 hewan. Ada yang di darat tadi kan ayam, di air ikan, dan di udara burung. Jadi kalian pahami ya bahwasanya 3 tempat hidup, darat, laut, air, masing-masing ada yang menghidupi hidup di situ. Seperti burung ini ya, sama tugasnya. Kalian buat ya apa yang terdapat dalam tubuh burung ini, apa kebiasaan burung ini. Oke. Ya, yang ketiga ya, yang kedua jangan dengarkan. Yang kedua kerjakan tugasnya, fokus ke tugasnya ya. Nanti Bapak periksa yang kedua ya. Oke, baru. Nah, ini ada 2 gambar benda mati. Nah, benda mati ini apa fungsinya? Ya, ini kalian cari fungsinya apa? Ya, benda mati ini. Seperti ini ya. Nah, benda mati. Dan benda hidup ini kalian tulis ya. Nah, kalian tulis apa? Tergolong apa dia? Kalau hewan, hewan, kalau manusia, manusia, tumbuhan, tumbuhan ya. Dah, sekarang kalian kerjakan ya, Bapak bagi. Nah, nih ya, Bapak bagi. Oke, dah ya. Nah, Bapak beri waktu untuk yang kelas 2 tadi, waktu kan 15 menit, yang kelas 3 pun 15 menit. Oke, Bapak tunggu ya. Bapak tunggu 15 menit. Harus selesai. Oh, oke, dah selesai. Nah, sekarang Bapak lihat hasil pengerjaan tugas kalian yang untuk kelas 2 dulu ya. Yang kelas 2. Yang kelas 3 belum, karena
Belum ada waktunya sampai 15 menit. Kelas 2. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kalian sudah memahami apa yang Bapak maksud. Dan hasil kerja kalian memuaskan. Berarti kalian paham. Nah, ya. Bagus. Tepuk tangan kelas 2. Untuk yang kelas 3. Bapak periksa dulu ya. Ya. Masih ada yang salah. Nah, kenapa ada yang salah? Karena kalian tidak mendengarkan Bapak menjelaskan tadi. Karena tadi ada yang masih main-main. Nah, untuk kedepannya dalam pembelajaran, kalau Bapak menjelaskan materi pelajaran, kalian dengar bagus-bagus, biar kalian paham, agar nilai kalian bagus, orang tua kalian senang, ya kan? Nah, ya, ini pun salahnya hanya 2, ya. Jadi masih bisa nilainya membuat bagus, ya. Tapi kedepannya Bapak mohon kalau Bapak menjelaskan kalian mendengarkan, ya. Nah, untuk yang kelas 3 dan kelas 2 Bapak kasih tugas pekerjaan rumah, ya. Bapak lihat apakah pembelajaran ini bisa kalian kerjakan di rumah tanpa bimbingan Bapak. Oke? Nah, Bapak berikan tugasnya langsung aja ya. Kelas 2 tugasnya buka buku halamannya. Halaman 197 ya. Di situ kalian kerjakan. Nah, ya, soal-soalnya ada 3 ya. Ini tugas pekerjaan rumahnya, bukan tugas kelompok ya, tapi tugas individual atau tugas mandiri masing-masing ya. Nah, kerja kelompok, tugas masing-masing. Begitu juga kelas 3. Kelas 3 pun tugasnya tugas mandiri ya, kerja masing-masing ya. Kalian cari 10 makhluk hidup yang hidup di air. Pak, ya, itu tugasnya ya. 10 makhluk hidup yang hidup di air. Berarti itu hewan. Karena kalau manusia nggak mungkin ya kan hidup di air. Karena manusia menggunakan ya paru-paru untuk bernapas. Sedangkan hewan ada 2 yang menggunakan organ tubuhnya untuk bernapas seperti paru-paru dan insang. Ya. Nah, semoga pembelajaran kalian hari ini menyenangkan. Ya, jadi Bapak harap kalian bisa memahami maksud-maksud pembelajaran dari Bapak ya. Minggu depan kita akan lanjut pembelajaran kita di materi yang sama. Saya harap tugasnya dikerjakan ya. Bapak tunggu minggu depan. Oke? Nah, sekianlah pembelajaran yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kepada Allah SWT agar kita bisa sekolah. Iya. Oke? Udah, langsung saja kita akhiri pembelajaran ini untuk ketua kelas 2. Tadi kan ada ketua kelas 3 yang menyiapkan pas mulai pelajaran untuk selesai pelajarannya kelas 2 siapkan. Iya, Paulus siapkan. Doa ya. Oke, doa selesai. Ya. Bapak mau keluar dulu ya untuk masuk kelas selanjutnya. Semoga pembelajaran kalian ini bisa berguna bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.